Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verlina Nurlita Sari, NIM 2022010075. Ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 2 yang berjudul Pengetahuan dan Nilai dalam Pandangan Islam. Langsung saja materi yang pertama. Ada pengertian nilai. Menurut Zakiyah Darajat, mendefinisikan nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pemikiran dan perasaan, keterkaitan maupun perilaku. Kalau definisi nilai ini merupakan suatu keyakinan atau identitas secara umum, maka penjabarannya dalam bentuk formula, peraturan atau ketentuan pelaksanaannya disebut dengan norma. Dalam definisi lain, seperti yang disampaikan Nur Syam, bahwa nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut jenis apresiasi atau minat. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Mbak Dini Syarifah. Saya Dini Syarifah, NIM 2022-010074. Di sini saya akan meneruskan materi dari Mbak Lita tentang pengertian ilmu pengetahuan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ilmu pengetahuan diambil dari kata science yang berasal dari bahasa Latin scientia dan dari bentuk kata kerja scire yang berarti mempelajari dan mengetahui. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematik, logis, dan konsisten. Sifat penting dari konsep ilmu pengetahuan adalah holistik dan utuh, berbeda dengan konsep sekuler tentang pengetahuan. Pembedaan ini sebagai bukti worldview tauhid dan monoteistik yang tak kenal kompromi. Dalam konteks ini, berarti persoalan-persoalan epistemologis harus selalu dikaitkan dengan etika dan spiritualitas. Yang selanjutnya tentang pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan. Dunia Islam mencapai kemajuan atau menciptakan peradaban karena ilmu pengetahuan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari umat Islam. Hal itu disemangati oleh ajaran Islam sendiri, sebagaimana yang termuat di dalam kitab suci Al-Quran. Ayat pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu Iqra atau bacalah, mengandung inti pesan bahwa ilmu pengetahuan hendaklah mendapat tempat yang tinggi bagi orang-orang muslim. Sejarah perkembangan ilmu di dunia muslim mengalami masa yang panjang. Sejak masa Nabi, ilmu pengetahuan disebarluaskan di rumah salah seorang sahabat, dan perhatian ini berlanjut sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi sebagai awal tonggak pemberi semangat menuntut ilmu, masa berikutnya mengalami kecemerlangan, terutama pada masa Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah. Namun setelah masa-masa kejayaan di zaman klasik, saat ini bangsa-bangsa muslim di dunia sedang mengalami ketertinggalan dalam bidang ilmu keilmuan, baik ilmu sosial maupun sains. Indonesia sebagai negara muslim terbesar juga mengalami nasib yang sama. Bahkan sebagai akibat dari kemunduran ilmu pengetahuan, bangsa Indonesia kini mengalami berbagai masalah di berbagai bidang kehidupan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim mengalami hal yang serupa. Bahkan sejak awal masa kemerdekaan, perhatian kepada pendidikan tidak mendapat tempat. Para tokoh Islam lebih senang berpolitik daripada mengurus pendidikan. Mereka lebih banyak menjadi politisi ketimbang menjadi ahli pendidikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Family Andini, NIM 2022-010077. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu dibagi menjadi 3, yaitu ditinjau dari 3 hal. Yang pertama dari sumbernya, yang kedua dari orientasinya, yang ketiga dari sudut pandangnya. Nah, yang dari tinjau dari sumbernya itu dibagi jadi 2 lagi. Yang pertama itu dari nilai ilahi, yang kedua adalah nilai insani. Nilai ilahi ini nilai yang menjelaskan nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau nilai insani ini nilai yang bertumbuh dan kembangnya atas kemauan, kesempatan manusia. Nah, yang nilai yang ditunjukkan dari orientasinya
itu dibagi menjadi 4. Ada nilai etis, nilai pragmatif, nilai efek sensorik, sama nilai religius. Nah, kalau nilai etis itu nilai yang mendasari orientasinya pada baik buruknya. Nah, kalau nilai pragmatif adalah nilai yang mendasari orientasinya pada berhasil atau gagalnya. Kalau nilai efek sensorik, nilai yang mendasari orientasinya pada menyenangkan atau menyedihkan. Nah, kalau nilai religius adalah nilai yang mendasari orientasinya pada dosa pahalanya, halal dan haram. Terus yang terakhir adalah nilai yang ditinjau dari sudut pandang. Nah, nilai ditinjau dari sudut pandang ini ada 4 juga. Ada nilai etika, nilai estetika, dan nilai logika, dan nilai religi.